yang nggak sehat tetap harus bilang sehat. Jadi ini kita akan sampai ke pendampingan individu 4. Jadi di awal ini Ibu jelaskan dulu tentang pendampingan individu 4 ini. Kita temanya adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Jadi fokus kita nanti adalah observasi kelas. Jadi nanti kita akan masuk kelas bagaimana penerapan dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya, bagaimana penerapan di kelas. Jadi kita hari ini adalah penilaian dan juga observasi kelas. Penilaian kita adalah bagaimana praktek di kelas itu telah pembelajarannya yang berpihak pada murid. Ini menggunakan berdiferensiasi, kemudian KSE dan juga budaya positif. Nah, jadi ini adalah kita nanti di dalam tiga tahapan. Yang pertama adalah kelas. Nanti kita akan menanyakan apa tujuan pembelajaran, kemudian nanti kita masuk ke observasi kelas. Saya akan melihat Bu Ari, nanti saya tidak akan berkomentar apapun yang Bu Ari lakukan, saya hanya mengamati saja bagaimana proses di dalam kelas. Kemudian nanti tahapan kita terakhir adalah pasca. Nanti akan ada diskusi kita tentang yang telah kami dapatkan sewaktu observasi. Sekarang kita observasi, ini ada beberapa yang saya tanyakan kepada wali sebelum kita masuk kelas. Yang pertama, tujuan pembelajarannya kemana? Dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti di pembelajaran itu peserta didik dapat menunjukkan atau mengenal konsep lebih dari, kurang dari, dan selisih dengan memperhatikan dua kelompok beda, tentunya dengan menggunakan benda konkret. Jadi di bidang studi matematika ya, matematika. Jadi apakah sudah disiapkan area pengembangan yang tidak dicapai? Sudah Bu, sudah semuanya. Apa itu? Seperti gambar, kemudian benda konkret, dan area pengembangannya itu nanti kita mengembangkan keterampilan untuk agar anak berpikir kritis, kreatif, dengan membandingkan dua kelompok benda dengan benda konkret tadi. Diferensiasi dari anak dengan pembelajaran diferensiasi diharapkan kita dapat memenuhi setiap kebutuhan sesuai dengan kesiapan belajar anak didik kita. Itu menggunakan metode apa nanti Bu? Ada tanya jawab, kemudian diskusi, ceramah juga ada nanti. Terima kasih Bu Ari. Itu kalau gitu selanjutnya kita akan masuk ke tahap observasi. Nanti silakan Bu Ari masuk ke kelas. Ada saya akan duduk melihat, mengamati saja. Silakan nanti Bu Ari berinteraksi dengan muridnya. Terima kasih Bu Ari ya. Sama-sama. Jadi kita akan ke kelas.
sudah melakukan observasi kelas, sekarang kita sampai kepada tahap akhir pasca. Jadi setelah melihat mengamati tadi proses Bu Ari di dalam kelas, bagaimana berinteraksi dengan anak didik, bagaimana berdiferensiasinya, kemudian bagaimana mengembangkan sosial emosionalnya. Jadi ada beberapa catatan refleksinya. Kegiatan pembelajaran sudah dilakukan sesuai dengan rencana, sesuai dengan SPP-nya yang saya lihat tadi. Kemudian seluruh langkah-langkah pembelajaran yang ada di SPP sudah juga dilaksanakan. Kemudian guru sudah berusaha dengan baik mengelola kelas, gitu ya. Ini menanamkan budaya positif, ini sudah terlihat di situ. Misalnya yang belum maksimal, gitu, yang Bu Ari rasakan. Waktu di dalam tujuan pembelajarannya. Yang saya rasakan ya Bu, setelah saya melakukan pembelajaran tadi, yang saya rasa tadi yang belum maksimal itu adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis anak dan kreatifnya anak-anak tadi. Karena tidak semua, belum semua murid bisa berpikir kritis dan kreatif dalam kegiatan tadi. Jadi menurut Bu Ari nih anak tadi itu belum maksimal gitu ya? Iya Bu, rasanya itu apa kendalanya? Kenapa gitu? Kendalanya mungkin menurut saya kan tadi sudah dibagi tuh Bu, berdasarkan kesiapan belajarnya. Kelompok A, kesiapan belajar yang sudah memahami. Kelompok B, kesiapan belajar yang sedang, dan kelompok C yang rendah. Nah di kelompok C ini yang masih terdapat belum maksimal anak-anak. Jadi saya rasa penyebab dari anak ini belum bisa berpikir kritis karena mereka mungkin belum bisa membaca secara lancar. Makanya tadi yang tugasnya kan berbeda, hanya mengamati gambar. Itu disitulah penyebab. Ada cari solusi untuk permasalahan anak tadi nggak bisa berarti ini kan berarti kan belum paham membaca. Iya. Apa langkah Bu Ari untuk hal ini? Gitu, tindak lanjutnya ke depannya mungkin tidak mungkin ya, bukan mungkin, kita harus memperhatikan, memberikan perhatian yang lebih Bu. Kemudian sebelum istirahat, sebelumnya juga saya melaksanakan 15 menit sebelum istirahat, dipanggil anak yang belum lancar membaca, diminta untuk membaca agak sebaris 2 baris seperti itulah. Ya, mudah-mudahan ini hasil dari diskusi kita ini di pasca ini. Semangat untuk Bu Ari ya, mudah-mudahan di pertemuan kita selanjutnya besok di PI 5 gitu ya, kita bisa ulas kembali gitu ya. Apakah dalam 1 bulan ini, nah itu ya silakan Bu Ari nanti di dalam 1 bulan melaksanakan langkah yang terakhir tadi. Jadi itu Bu Ari, pertemuan kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ari. Kita telah melaksanakan rangkaian ini sampai ke akhir ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan hari ini bisa Bu Ari praktekkan, bisa diimplementasikan. Itu saja Bu Ari. Ada yang perlu disampaikan Bu Ari? Ada kendalanya? Bekerja keras lagi.